أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسله رحمة للعالمين وإماما للأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد جر محجلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجى بها في أعلى عليين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الأصفياء والمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة وعلمتنا به بعد الجهالة وبصرتنا به بعد العماية وهديتنا به بعد الغواية، وعلى آله وأصحابه خيار السرية، وعلينا وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Hadirin hadirat wabil khusus para habaib guru kita bersama Dailullah Al-Habib Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim bin Taha Al-Haddad, mata'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, diberikan manfaat ilmu yang diberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Para asatidah, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparat pemerintah, para asatidah kita, para hujjaj, dan ketua DKI Musalla Al-Muttaqin, dan ketua panitia daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda daripada keimanan seseorang bertambah cintanya, bertambah gembiranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan biografinya, sejarahnya, yang itu intisari daripada Maulid. Inti daripada Maulid kita mendengarkan kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tanpa keimanan tersebut, tanpa cinta tersebut, kita tidak akan masuk di daerahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Cinta kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara zahir. Yang batin itu lebih diutamakan, memupuk keimanan, kemudian rasa penghormatan, ta'zim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti secara zahir amaliyah kita, praktek kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah. Jangan dibalik. Orang kalau prakteknya aja ikutin Rasulullah tapi batinnya rusak, hatinya rusak, di dalamnya ada setitik aja kebencian kepada Rasulullah, kepada pengikutnya Rasulullah, gak ada artinya itu semuanya. Karena yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala batin kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah enggak pandang kita punya rupa, kita punya amalan, tapi yang Allah lihat adalah hati dan niat-niat kita. Jadi batin ini lebih diutamakan oleh para ulama, para asfiya, para aulia, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah contohkan. Orang-orang Bani Israel bukan tidak kenal dengan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan sebelumnya dari zaman Nabi Adam, Allah sudah perintahkan para nabi untuk mengkisahkan, menceritakan tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan biografinya dan cerita umatnya. Bahkan Allah kisahkan di Taurat, di Injil tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga familiar sekali cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun min anfusikum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala agrartum qalu agrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah mengambil janji para nabi, ketika didatangkan kitab-kitab mereka dan ajaran mereka, hikmah yang dibawa oleh para nabi mereka, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian Allah datangkan seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka, ajaran mereka. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, hendaklah kalian beriman dengannya, kalian menolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu menolong Rasulullah di zaman mereka dengan menceritakan biografi Rasulullah, keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling Allah cintai dan Allah muliakan lebih dari segalanya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita itu dikembangkan terus dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul. Atu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum, apakah kalian benar-benar mau mengambil ini tugas yang Allah Subhanahu wa taala akad janji, ambil sumpah untuk kalian laksanakan? Lalu agrarna, kami setuju. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu aku menjadi saksi bersama kalian. Nanti di depan Allah Subhanahu wa taala semua para nabi, semua para rasul menggiring umatnya untuk mengambil syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, Rabbi sallim sallim, ya Rabbi selamatkan aku, wahai Tuhanku selamatkan aku, diriku diriku. Datang anak-anak keturunannya, wahai Adam anta abul bashar, engkau ini bapaknya manusia, fashfa'ni inda Rabbi, berikan aku syafaatmu kepada Tuhanmu. Ala Rabbi 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 sallim sallim, idhabu ila indi Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad. Semuanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa mengisyaratkan untuk pergilah kalian umatku kepada Nabi Muhammad. Inna Rabbi ghadiba al-yawma lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Sungguhnya Tuhanku hari ini marah, murka yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Yang hanya bisa meredam kemarahan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, kata Rasulullah. Ana laha, ana laha, aku bagiannya hari ini. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajab faqad da'u biha wa akhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua para nabi punya doa-doa pamungkasnya dan mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sembunyikan satu, doaku untuk syafaat umatku di hari kiamat. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur mengatakan, jangan kita batasin umatnya Nabi hanya umat yang hidup di zamannya Nabi sampai hari kiamat. Enggak. Karena nanti di hari kiamat terbukti bahwa umatnya Nabi bukan hanya umat yang hidup di masanya Nabi sampai masa hari kiamat. Itu umat makhsusah, umat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang diistimewakan dengan sifat-sifat, kriteria-kriteria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi itu menyeluruh dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Kenapa? Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Aku pimpinannya Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Dan mereka semuanya di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Di dalam naungannya Rasulullah, di dalam syafaatnya Rasulullah,
Terbukti ketika kedahsyatan yang terjadi, semua para nabi, semua para rasul, semua para malaikat terdiam. Ketika murkanya Allah Subhanahu wa taala, Allah nampakkan limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan saat ini. Enggak ada yang bisa ngucap apapun, enggak ada yang berani nyeloteh apapun, yang enggak ada berani memberikan syafaat apapun, illa man adina rabbi, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukanya adalah Nabi kita syafaatul udma. Redam sajad Rasulullah, sujud Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama, sujudnya Rasulullah mengumandangkan pujian-pujian yang enggak pernah terdengar oleh malaikat. Malaikat aja terkagum-kagum mendengar pujian yang Nabi berikan ketika sujudnya untuk Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Enggak pernah didengar oleh para nabi dan para rasul. Mereka terkagum-kagum dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi, pujian-pujian yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di saat itu. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' li qaulik washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, tengadahkan engkau punya kepala, katakan yang engkau ingin katakan dan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Washfa' tushaffa, dan berikan syafaat, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatmu. Nah, itu kedahsyatan yang tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini umat yang paling istimewa, diistimewakan oleh manusia yang paling istimewa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang enggak ada bandingannya dengan umat-umat yang lain. Bahkan kita al-akhirun al-awwalun, al-mutaakhir, datangnya di akhir, tapi yang awal masuk ke dalam surga. Yang masuk surga melebihi dari para nabi, para rasul. Innal jannata haramun alal anbiya'i wa umam hatta adkhuluha ana wa ummati. Semuanya surga diharamkan oleh Allah atas para nabi dan umat-umat mereka sampai aku masuk dan umatku masuk duluan. Nabi disuruh Allah, bawa engkau punya umat. Rasul disuruh bawa engkau punya umat. Tunggu sampai umatnya Nabi Muhammad masuk duluan. Mereka masih ngantri, kita umat yang diistimewakan oleh Allah masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di dalam benderanya Rasulullah, menjadi umatnya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tadi itu, mengikuti Rasulullah dengan hati kita yakin, bertambah iman, bertambah percaya, bertambah membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith wa yadha' anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti seorang rasul, Nabi kita gelarnya di situ disebutin 9 gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi. Seorang rasul, seorang nabi, seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena kalau nabi bisa membaca, bisa menulis, lartabal mubtilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bejat otaknya, orang-orang batil, pikirannya yang sesat, mengatakan itu sih karangannya Muhammad. Dia bisa nulis Quran, dia bisa nulis hadis, itu karangannya Muhammad itu. Agama hanya karangan dia. Tapi dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali dibacain enggak hilang tuh. Sanuqri'uka falatansa. Dibacain sama Jibril itu ayat Allah, wahyu dari Allah, enggak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak perlu jeda waktu untuk mengulangnya lagi. Sehebat-hebatnya penceramah, sehebat-hebatnya pujangga, kalau dia mengeluarkan syair, untuk ngulangnya lagi ribet. Iya.
Untuk ngulangnya lagi ribet. Penceraman ini nanti saya nih suruh ngulang lagi apa yang saya ceramahin. Pikir dulu saya apa tadi yang ngomongin ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mengeluarkan ayat-ayat Allah, mengeluarkan Al-Quran, terus seperti rekaman yang terulang. Nggak ada ribetnya, nggak ada susahnya, nggak ada sulitnya. Itu daripada ayat yang Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah, sanukri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan tidak akan engkau melupakannya. Nabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban, yang didapati oleh para Bani Israel tertulis di mana? Di Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Karena kedua kitab inilah yang sangat populer. Kalau dahulu belum ada tulisan-tulisan yang tertulis, tapi setelah Taurat, Injil ini ada yang ditulis, didewankan. Walaupun Rasulullah mengatakan la tusaddiqu kullah wa la takuffiruna kullah. Jangan kau percaya seluruhnya, jangan kau ingkari seluruhnya. Karena memang ada tahrif, ada penyimpangan-penyimpangan di Injil, di Taurat. Mulai ada pergeseran-pergeseran yang dilakukan oleh tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita dilarang untuk mempercayainya seluruhnya, dan kita dilarang untuk mengingkarinya seluruhnya. Memang ada kitab Taurat, memang ada kitab Injil tertulis dan diceritakan Nabi kita. Yajidunahu maktuban. Mereka mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya, biografinya, kriterianya, bahkan kriteria umatnya diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu indah sehingga Nabi Musa mengatakan ija'alni min ummati Ahmad. Jadikan aku hanya umatnya Ahmad aja, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Nabi Musa terkagum-kagum dengan kriteria umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ummati ala manabir min lu'lu' yagbituhumul anbiya wal mursalun. Nanti ulama-ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, dia duduk di singgasana yang mimbar-mimbar terbuat dari batuan permata. Yagbituhumul anbiya wal mursalun, yang bikin melotot para nabi, iri, terkagum-kagum dengan mereka. Bukan iri dengki, enggak. Iri melihat siapa ini mereka. Rasulkah mereka? Nabikah mereka? Ternyata bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapati di kitab Taurat kata Allah, di kitab Injil. Tapi memang ketika datang Nabi kita Muhammad, mereka enggak mau menerimanya. Mereka mengingkarinya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika Rasulullah datang kepada mereka, orang-orang Bani Israel datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka enggak mau menerima. Kenapa? Ada sifat fanatik yang luar biasa. Mereka punya keturunan dari Ishak bin Ibrahim. Semua keturunan setelahnya itu para nabi, para rasul. Hanya ketika ditutup para nabi dan rasul, penutupnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Sehingga keturunan Nabi Ishak Yahuda, dia nggak nerima tuh. Orang-orang Yahudi nggak mau nerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, para rasul Bani Israel, karena mereka maunya dari kalangan mereka. Apa kata Allah? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka Allah laknat orang-orang yang mengingkari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih keinginan kita di dalam maulid? Kalau kita dengar sedemikian rupanya Rasulullah diceritakan sehingga familiar di umat-umat terdahulu Bani Israel, lah kita kapan? Udah Rabiul Awal habis lagi. Baca maulid mungkin hanya di majelis-majelis maulid, rumahnya kosong dari baca maulid. Rumahnya nggak pernah dibacain biografi sejarah Rasulullah dalam 1 bulan Rabiul Awal berjalan. Dulu para ulama 6 bulan sebelum kedatangan Rabiul Awal, mereka gembira
menyambut datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari tentang Rasulullah, dia banyak berselawat dengan Rasulullah. 6 bulan setelahnya mereka sedih karena sudah ditinggal oleh Rabiul Awal. Sama seperti Ramadan. Kalau Ramadan, sebelum datangnya Ramadan, para usalihin mereka gembira untuk menyambut datangnya Ramadan. Setelah hilangnya Ramadan, berjalannya Ramadan, mereka sedih dengan ditinggalkannya Ramadan selama 6 bulan. Begitu juga para pecinta-pecinta, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya Rabiul Awal, mereka sangat luar biasa menyambutnya dengan sholawat, dengan mempelajari sejarah, dengan mempelajari sunnah-sunnah, dengan mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah, dengan mempelajari hukum-hukum Allah. Hidup rumahnya, bukan hanya majelisnya, bukan hanya musolanya, bukan hanya masjidnya. Rumah-rumah mereka dulu Masya Allah. Tapi kita lihat ini zaman berubahnya cepat. Semakin kesini semakin dahsyat fitnah-fitnahnya. Rasulullah mengatakan, sa'ti ala ummati zaman fitan wa ma ba'daha asyad wa ma ba'daha asyad. Akan datang di umatku satu zaman fitnahnya lebih dahsyat, setelahnya lebih dahsyat setelahnya. Dulu nggak ada yang kenal handphone, nggak ada yang kenal internet, nggak ada yang kenal WhatsApp, nggak ada yang kenal Facebook, nggak ada yang kenal Instagram. Dengan berbagai media yang melakukan hal-hal yang luar biasa, perkembangan otaknya, anak-anak kita dicuci dengan segala macam tontonan-tontonan, kartun-kartunnya yang tidak mempelajari ajaran Islam, jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang di ulama-ulama sekarang ketakutan dengan tontonan-tontonan yang diberikan oleh anak-anak kita. Sekarang gila malah, banyak yang stres, banyak yang hilang akal, banyak yang luar biasa abnormal otaknya, canduan dengan game, kecanduan dengan berbagai macam tontonan-tontonan yang diperlihatkan. Ini bahayanya di zaman kita. Fitnah semakin dahsyat. Kalau kita nggak mengkanternya, bahaya. Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal ya'ti alaikum zaman fitnah ka qit'in laylil mudlim la yanju minha illa man fatahallahu qalbahu bil ilm. Cepat-cepat kalian beramal. Datang di zaman di umatku, fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Maksudnya apa? Dari maghrib ke isya lebih gelap gak? Naik lebih dari isya lebih gelap lagi. Naik terus sampai tengah malam bertambah gelapnya. Begitu juga umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah ditinggalnya Nabi, gelap sampai zamannya kita luar biasa kegelapan yang terjadi, kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi, merajalela di mananya. Siapa yang selamat? La yanju minha illa man fatahallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah bukakan hatinya dengan ilmu. Maka ayo ajarin anak-anak kita, masukkan anak-anak kita ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat wadah-wadah pesantren-pesantren yang ada. Musola hidupkan, makmurkan, jangan hanya tampak zahirnya doang kita rapiin, batinnya nggak ada. Sepi, yang ngaji sepi, yang belajar sepi, yang baca wirid sepi, yang baca Quran sepi. Makmurkan musola kita, makmurkan masjid kita, makmurkan majelis kita. Untuk apa? Mengkanter nih fitnah-fitnah yang di depan kita. Kalau kita udah ngeri dengan keadaan kita zaman sekarang, bagaimana anak dan keturunan kita kalau kita nggak penuhi mereka, buka pikiran dan hati mereka dengan kita masukin ilmu-ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan waktu kita, Allah berikan keberkahan rezeki kita, Allah berikan keberkahan ilmu kita, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penjagaan dari segala kemungkaran, dari segala kemaksiatan, dari segala penyimpangan, dari segala yang merusak agama dan
iman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di jalan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipilih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak keluar bulan Rabiul Awal bertambah keinginan kita untuk mempelajari tentang Rasulullah, sehingga dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir, yang laki yang perempuan, untuk bisa memandang wajahnya Rasulullah di dalam hidupnya di dunia, di alam barzahnya, di alam mahsyarnya, selalu bisa memandang wajahnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.